Lagu-lagunya menghiasi kehidupan banyak remaja di eranya. Ketika musik masih didengarkan melalui kaset berpita yang disetel pada radio tape, Van Halen, pengusung musik cadas yang berjaya era 1980-an sampai era 1990-an, dimotori oleh Van Halen bersaudara, yakni Alex dan Eddie. Semua bermula ketika Alex dan Eddie tumbuh beranjak dewasa dan menunjukkan bakat musisinya. Seperti disampaikan dalam wawancaranya dengan David Lee Roth, adalah Jan, ayah mereka yang berharap kalau kedua anaknya menjadi pemain musik klasik. Mereka berdua belajar piano klasik sejak belia. Namun, karena tren musik rock sedang berkembang saat itu, musik klasik bukan hal menarik buat mereka. Eugenia lah yang memberikan mereka kebebasan dan mendorong mereka berdua untuk menekuni bidang musik yang mereka suka. Khusus berbicara mengenai Eddie Van Halen, ia lahir di Amsterdam, Belanda, dan terlahir dengan nama Edward Ludwig Van Halen pada 26 Januari tahun 1955 dan dibesarkan di Pasadena, California. Eddie adalah putra dari Eugenia Van Halen dan Jan Van Halen, seorang pemain klarinet, saksofon, dan pianis. Pengaruh musik ayahnya menular pada Eddie Van Halen yang diajari bermain piano sejak kecil. Ketika keluarganya bermigrasi ke Pasadena, California pada tahun 1962, mereka turut serta membawa piano mereka dengan menggunakan kapal. Dalam perjalanannya, Eddie dan kakaknya, Alex Van Halen, kemudian dinaturalisasi sebagai warga negara Amerika Serikat. Kakak beradik itu sudah belajar main piano klasik sejak 6 tahun. Dan faktanya, dia tidak pernah belajar cara membaca musik. Setidaknya, itulah ujarnya pada Rolling Stone pada tahun 1995. Namun, semuanya berubah saat ia mendengar grup band asal Inggris, The Dave Clark Five. Sejak saat itu, ia dan kakaknya, Alex, terinspirasi untuk bermain rock and roll dengan Eddie pada drum dan Alex pada gitar. Namun, mereka bertukar formasi setelah Eddie mengetahui bahwa kakaknya memiliki perasaan yang lebih baik pada perkusi. Sejak saat itu, Eddie secara tekun dan serius belajar bermain gitar. Eddie dan Alex pertama kali membentuk band bernama Broken Combs. Pada tahun 1972, mereka membentuk grup baru bernama Genesis. Padahal nama itu sudah dipakai oleh band asal Inggris. Mereka menyewa sound system dari David Lee Roth yang kemudian menjadi vokalis mereka. 2 tahun kemudian, mereka merekrut Michael Anthony sebagai pemain bass dan mengubah nama band mereka menjadi Mammoth. Singkat cerita, baik Eddie, Alex, Lee Roth, dan Anthony mantap mengubah nama band menjadi Van Halen. Kesuksesan yang pernah diraih band ini adalah menjual lebih dari 56 juta album di Amerika Serikat saja. Dari sana, Eddie Van Halen dikenal dengan permainan gitarnya yang memukau. Ia menggabungkan harmonik yang kompleks dengan perangkat yang dia patenkan untuk instrumennya. Hal itu menjadikannya sebagai gitaris paling berpengaruh di generasinya. Van Halen paling dihormati oleh rekan-rekannya karena menyempurnakan teknik ketukan 2 tangan pada fret gitar yang kelak dikenal dengan teknik tapping. Ia juga menerima hak paten untuk 3 perangkat gitar yang ia ciptakan. Terkait dengan kepiawaiannya bermain gitar, rekannya Joe Satriani juga pernah menyatakan, Eddie mengembalikan senyuman pada gitar rock yang pada saat itu menjadi sedikit merenung. Begitulah kira-kira penyampaian Joe Satriani kepada majalah Billboard pada tahun 2015. Dan dia juga membuat takut jutaan gitaris karena dia sangat baik. Eddie Van Halen merupakan gitaris yang dapat mengobati dahaga para penikmat musik rock yang haus akan sebuah permainan gitar yang apik setelah era Jimi Hendrix. Ya, pria ini memiliki permainan gitar yang aduhai. Ia dapat menghasilkan berbagai macam suara dari gitarnya yang acap kali terdengar sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Bersama Bumblebee,
Gitaris yang terkenal dengan teknik tappingnya itu telah menyihir jutaan penggemar selama tur dunia Van Halen 2 yang panjang dan melelahkan. Eddie bukanlah satu-satunya bintang yang bercahaya di band beraliran heavy metal itu, karena di sana ada David Lee Roth. Ya, musisi multi-instrumen itu adalah teman semusik sepenanggungan Eddie, yang handal dalam hal menulis lagu. Dua sosok inilah yang telah menjadikan band yang beranggotakan Eddie Van Halen, Alex Van Halen, Michael Anthony, dan David Lee Roth itu menjadi monster penunggu tangga lagu teratas selama 7 tahun berturut-turut. Eddie mengklaim Eric Clapton dan Jimmy Page, masing-masing bintang gitar dari Cream dan Led Zeppelin, sebagai inspirasi utamanya. Di band Van Halen, Eddie dan vokalisnya Roth dalam setiap pertunjukan live selalu berhasil membuat panggung menyala dan menjadi perhatian massa. Van Halen bersama Lee Roth telah menelurkan 6 buah album, yaitu Van Halen 2, Women and Children First, Fair Warning, Diver Down, dan 1984. Album 1984 sendiri telah melakukan nomor jam, salah satu nomor yang akhirnya mengenalkan kita dengan musik Van Halen yang menghebohkan. Namun, konflik yang sedang berlangsung antara Eddie dan sang vokalis Roth membuat sang penyanyi itu memilih berpisah setelah melakukan tur besar dan sangat sukses tahun 1984. Eddie Van Halen lalu menemukan pengganti Roth, yaitu Montrose Sammy Hagar. Pergantian vokalis justru membuat penjualan album yang lebih besar. Antara tahun 1986 dan 1995, grup ini merilis 4 album yang berada di posisi pertama secara berturut-turut. Selain Jump, mungkin kita kerap mendengarkan Can't Stop Loving You, nomor di mana sang red rocker Sammy Hagar mulai mencincang telinga penikmat musik hard rock dengan suara serak-serak tertahannya mengisi posisi yang ditinggalkan David Lee Roth. Lagu yang ditulis oleh semua anggota Van Halen ini adalah sebuah bukti kepasaran mereka akan permintaan sang produser Bruce Fairbairn untuk membawakan lagu-lagu yang lebih ngepop demi memenuhi ritme pasar kala itu. Nomor yang berkisah tentang cinta dan persahabatan yang tak akan pernah mati itu terdapat dalam album ke-10 Van Halen yang bertajuk Balance. Tidak hanya Hagar yang pernah mengisi kekosongan kursi vokalis, Gary Sharon pun pernah. Ya, rekan Nuno Bettencourt saat berada di bawah naungan band bernama Extreme itu menjadi penyumbang suara untuk album yang dirilis tahun 1998 yang berjudul Van Halen 3. Album ini agak sedikit berbeda dengan album-album sebelumnya karena muatannya yang beraroma eksperimental. Namun demikian, album studio ke-11 ini memiliki 2 nomor hits yang lumayan kece, yaitu Without You dan Fire in the Hole, yang menjadi soundtrack film Lethal Weapon 4. Namun Sharon rupanya tak lama menjadi salah satu penunggu grup yang telah banyak mengantongi penghargaan itu. Tidak seperti dua vokalis lamanya, Sharon keluar dari band secara baik-baik. Kepergian Sharon membuat Van Halen vakum selama beberapa tahun. Di antara tahun-tahun vakum inilah, Eddie mulai memproduksi replika gitarnya yang berjuluk Frankenstein dan terkenal itu. Van Halen mengakhiri masa-masa membatunya dengan menyambut datangnya Sammy Hagar kembali. Ya, Hagar kembali untuk mengerjakan album kompilasi ganda dengan sisipan 3 nomor anyar, yaitu It's About Time, Up for Breakfast, dan Learning to See. Mereka pun sempat melakukan tur yang sukses secara finansial dengan menghasilkan pendapatan sebesar $55 juta Amerika. Begitu tur selesai, Sammy Hagar hengkang kembali dan David Lee Roth datang lagi. Van Halen pun mengadakan tur reuni kembali bersama sang vokalis yang balik lagi itu pada tahun 2007. Dalam reuni tersebut, posisi Michael Anthony diisi oleh putra Eddie Van Halen, Wolfgang. Anthony sendiri malah ngacir ke dalam pelukan band milik Sammy Hagar, Chicken Foot. Setelah tur reuni yang cukup sukses, Van Halen pun akhirnya merilis sebuah album berjudul A Different Kind of Truth di tahun 2012. Album yang rilis di bawah label Interscope itu masuk ke dalam jajaran album terbaik tahun 2012 silam, sekaligus mendulang sukses secara komersial. Sampai dengan tahun 2015, Van Halen masih aktif mengadakan konser dan sempat merilis album live bertajuk Tokyo Dome Live in Concert.
Album ganda ini berisi nomor-nomor apik era Lee Roth. Berbicara tentang Eddie, selain memperkenalkan teknik solo gitar tapping, Eddie juga dikenal memiliki darah keturunan Indonesia. Ayahnya adalah seorang pemain klarinet, saksofon, dan pianis Belanda. Sementara ibunya keturunan Indonesia Belanda yang lahir di Rangkas Bitung, Provinsi Banten. Ayahnya ditugaskan untuk bermain musik di Indonesia. Saat itulah ayah dan ibunya bertemu dan kemudian menikah. Namun siapa sangka Eddie Van Halen sendiri memiliki masalah dengan kesehatannya, yang kadang-kadang mengganggu pekerjaannya di bidang musik selama dekade berikutnya. Masalah sendi kronis diperburuk oleh gaya nekatnya di atas panggung, memaksanya menjalani operasi penggantian pinggul pada tahun 1999. Timbulnya kanker kemungkinan besar akibat ia perokok berat, yang menyebabkan operasi pengangkatan sebagian lidahnya pada tahun 2000. Eddie telah berjuang melawan serangan kanker selama bertahun-tahun. Dia pertama kali mengkonfirmasi bahwa dia menderita kanker lidah pada tahun 2001 dan memberitahu penggemar bahwa dia akan mengalahkan penyakit itu. Dia menjalani perawatan dan operasi pengangkatan sekitar sepertiga dari lidahnya. Dia dinyatakan bebas kanker pada tahun 2002. Namun, TMZ melaporkan tahun lalu bahwa Van Halen diam-diam berjuang melawan kanker tenggorokan selama 5 tahun terakhir. Namun, pada tahun 2011, kanker itu kembali dan sudah menyebar ke tenggorokannya. Eddie Van Halen yang pernah menjadi perokok berat justru berpendapat rokok bukan pemicu kankernya. Menurut dia, kanker di tubuhnya karena pick gitar yang dia gunakan, yakni pick logam dari kuningan dan tembaga, yang biasanya ditaruh di mulut tepat di tempat kankernya muncul. Dan kini, perjuangan melawan penyakitnya pupus sudah. Di tanggal 6 Oktober 2020 kemarin, sang dewa gitar yang berdarah campuran Belanda, Italia, dan Jawa yang menginspirasi banyak musisi dunia dan menghiasi masa muda anak zaman generasi 1980-an sampai 1990-an itu kini pergi untuk selamanya, meninggalkan karya yang masih kita bisa dengarkan sampai sekarang. Selamat jalan, Eddie.